ada benda gitu ya. Ada benda gitu, ada benda, ada robot dan emang bisa ngapa-ngapain gitu, bisa ini, bisa itu. Bisa ini, bisa itu gitu. Jadi kalau misalnya memang era teknologi 4D teknologi itu memang ada 9 teknologi yang berkembang, robotik, AI, big data. Memang aku diundang oleh Pak Erlangga. Dan memang KTTSN yang aku datengin itu memang bahas tentang ekonomi, bidang ekonomi semua pun lah ya, bergerak ke digitalisasi gitu. Sebenarnya ganti manusia nggak sih Kak? Maksudnya Tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi dari robotik tadi dari gitu robot, ya. cepat atau lambat dunia akan terus berputar. Efisiensi, produktivitas itu akan semakin meningkat. Pertanyaannya adalah kamu mau beradaptasi atau mau punah. Kak, mungkin boleh jelasin sedikit kali ya, Kak kan kerja otomasi dan robotik ya. Singkatnya tuh ngapain tuh kerjanya? Mungkin peranku dulu kali ya. Boleh. Ya, jadi kalau aku sekarang itu sebagai R&D dan juga business development di salah satu perusahaan swasta di bagian otomasi robotik. Nah, kalau aku itu lebih kepada kalau misalnya ini solusi sih penyedia untuk otomasi robotik di pendidikan lebih tepatnya. Jadi kita mengerjakan proyek-proyek otomasi robotik baik bentuk modul maupun sistem di pendidikan kayak gitu. Oh, modul materi maksudnya? Alat peraga pendidikan. Oh, jadi kayak bentuk modul alat peraga pendidikan. Nah, sebelumnya itu aku juga sempat kerja kan, kalau ini kan di bagian edukasi kan. Sebelumnya itu aku ada di divisi namanya bagian project. Jadi ini lebih kepada marketing industri manufaktur. Oh, sebelumnya retail kayak gitu ya. Namun 2 tahun belakang aku dipindahin ke bagian divisi edukasi. Gitu. Tapi masih berkaitan otomasi robotiknya. Robotik ya. Otomasi robotik itu kan kalau aku sekilas tangkap nih ya, otomasi robotik itu sebenarnya ini enggak sih intinya adalah mau memperingkas atau istilahnya kalau orang tuh dulu kerja ribet ini jadi gampang lah. Itu enggak sih sebenarnya? Iya benar, apalagi kan kalau sekarang kan masuknya era kalau pernah dengar industri 4.0. Oh iya, digitalisasi. Iya. Kenapa adanya peran digitalisasi itu karena ingin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam bidang pendidikan ya. Dalam semua bidang, baik bidang itu ya. pendidikan, baik itu semua industri, retail dan semuanya. Karena semua sekarang dituntut cepat. Cepat untuk ngambil data, cepat untuk memproduksi, cepat untuk segala apapun. Karena semuanya pengen cepat gitu ya. Benar, cepat. Karena kalau kita nggak cepat, kita nggak bisa beradaptasi. Gitu sih. Tapi ini nggak sih kan sebenarnya kalau aku sempat mikir ya, tadi kan aku highlight kata cepat gitu kan. Maksudnya orang tuh pengennya cepet, nggak pengen yang bertele-tele lagi lama-lama lagi. Sebenarnya kebentuk nggak sih habitnya kayak kemarin kan kita COVID ya contohnya. COVID panjang tuh kan 2 tahun lebih tuh. Nah, dari situ juga nggak sih akhirnya, maksudnya orang gini, gara-gara COVID kan orang di rumah. Akhirnya apa, kita mulai kenal yang namanya PJJ. Terus kayak misalkan pesen makanan udah, aku nggak sebut misalkan online gitu kan. Terus sekarang pesen barang-barang segala macam itu juga online. Maksudnya gara-gara habit itu nggak sih akhirnya kebentuk, akhirnya orang tuh pengennya udah pokoknya gue pengennya tuh kalau bisa semuanya dari HP, kalau bisa gue perintahin alat-alat untuk penuhin kemauan gue, ya ini gitu. Kayak gitu nggak sih, masih kebentukannya itu nggak sih? Mungkin tapi bukan gara-gara COVID sih. Sebenarnya era digitalisasi itu mulai dari tahun 2018. Itu udah mulai masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita sekarang masuk ke era industri 4.0 digitalisasi, itu sebenarnya ada waktu 2018, berarti kan sebelum COVID kan. Nah memang karena ada COVID aja makin mempercepat dan makin kita dong bahwa kita digitalisasi. Iya, digitalisasi itu penting. Real time itu penting datanya gitu. Jadi karena bukan karena COVID sih, sebenarnya 2018 Presiden Jokowi itu datang ke Jerman di Eropa. Nah, Eropa itu udah menerapkan digitalisasi. Nah, kabinet Jokowi dan para kabinetnya ngeliat, oh ternyata kita harus adaptasi nih untuk meningkatkan industri manufaktur. Jadi ya mereka membuat digitalisasi di segala bidang dari 2018 sampai sekarang. Iya sih, dan tambah lagi COVID itu mempercepat malah. Benar, makin dong bahwa oh ternyata kita harus meningkatkan teknologi nih, karena kita kan nggak bisa ketemu muka dengan muka, nggak bisa ini kan berinteraksi kan, sehingga kita harus ada satu mesin atau satu platform
untuk mengerjakan aktivitas gitu. Aku pernah lihat kakak nih, boleh spill Mana? tadi sedikit ya paling ya. Waktu itu kan kakak kan ikut yang perwakilan KTT ASEAN tuh ya. Termasuk bahas robotik nggak di situ? Atau emang bahasa itu gitu? Kalau bahas robotiknya, mungkin pengertian robotik ya. Mungkin kalau nggak robotik itu jangan ibaratkan, kalau kamu robotik itu kamu ibaratkan apa definisinya? Robot sih, maksudnya ada robot, Ada benda gitu ya. ada benda gitu, ada benda, ada robot, dan emang bisa ngapa-ngapain gitu, bisa ini, bisa itu. Bisa ini bisa itu gitu kan dalam bentuk. Tapi kalau misalnya pengertian robot sendiri sih sesuatu. Memang kalau robot itu kan memang kalau kita bahasa mekanik kan suatu benda mekanik yang mempermudah manusia. Namun ada juga robot yang bersifat platform namanya RPA, Robot Process Automation. Contohnya apa tuh? Contohnya misalnya di bank. Di bank itu sekarang ketika kita masukin input data, nah itu kan biasanya kan kita mengolah nih kartu debit A, B, C, D, transaksinya apa aja. Nah ketika kita masukin nih kartu EDC, terus ada software namanya RPA, Robotic Process Automation, dia tuh langsung ngedetek, oh nasabahnya sekian, ininya sekian. Jadi tuh itu juga masuk robotik juga. Jadi jangan mengibaratkan robotik itu tuh cuma sebagai ada lengan, ada robot yang bergerak. Berbentuk robot Iya, gitu tapi ya. robot itu adalah salah satu hal yang kecanggihan, kecerdasan buatan. Sekarang kan udah bisa tuh bikin, misalkan kayak orang nih mau ganti kartu ATM atau mau bikin kartu ATM, dulu kan mesti lewat apa sih CS, teller gitu-gitu kan. Sekarang kan udah ada tuh mesinnya, emang sekarang bisa bikin itu robot juga tuh, robot. Iya, itu. masuk teknologi. Sebenarnya nggak masuk robotik sih, itu maksudnya sifatnya artificial intelligence, Oh, AI. Jadi kalau misalnya memang era teknologi 4 teknologi itu memang ada 9 teknologi yang berkembang, robotik, AI, big data, lalu dan sebagainya. Itu saling berkaitan sih sebenarnya sih, cloud, IoT gitu. Nah kemarin ya KTT ASEAN memang aku diundang oleh Pak Erlangga. Gila. Mau izin nih Bu. Tapi kalau Pak Erlangga utusannya, bukan Pak Erlangga yang ngechat aku. Ya, tapi at least kan kakak ya diundang lah gitu kan. Ya diundang, bagaimana di sini kan KTT ASEAN kan Indonesia jadi tuan rumah kan. Dan memang KTT ASEAN yang aku datengin itu memang bahas tentang ekonomi. Ekonomi, selalu bahas ekonomi, digitalisasi ekonomi, di mana memang memang poin utamanya itu bukan ke arah robot, misalnya secara robot lengan atau robot mobile, tapi kan kalau ngomong ekonomi kan bagaimana digitalisasi semua data ekonomi se-ASEAN itu terpusat dan termonitoring. Kita lebih bahas ke sana sih. Namun Indonesia ini tuh pengen nunjukin bahwa perkembangan robotik Indonesia tuh berkembang. Nah, aku tuh support untuk solusi kalau kamu pernah lihat di hotel robot yang mungkin jadi waiters yang nganterin makanan. Di luar itu udah ada tuh. Iya udah ada, di Indonesia juga ada sih, tapi di beberapa restoran yang mungkin yang menengah ke atas. Udah ada ya? Udah ada di PIK, di GI. Yang pramusaji nganter-nganter itu kan? Iya, pramusaji atau mungkin beberapa hal di hotel. Nah itu kan udah. Nah aku support solusi karena kan banyak ya, misalnya perwakilan delegasi dari 10 negara ASEAN. Jadi di situ robot itu tuh nganterin mic, terus nganterin makanan. Sekalian show up lah ya, maksudnya show up. Cara kerja tuh begini gitu ya. Benar, dan juga kemarin itu ada robot, jadi kita ngomong nih, nanya. Jadi kita support juga robot yang misalnya kita nanya, misalnya siapa nama kamu gitu. Ke robotnya? Nah robot itu jawab, nama aku adalah ini. Oh bisa? Bisa, karena kan kalau kita Google kan bisa gitu kan. Sekarang kita chat GPT, nah itu mendevelop itu sih ke robot itu. Jadi lebih ke arah sana sih aku supportnya. Namun ya memang Indonesia kan mau tampil Iya sih, benar. gitu. Namun kalau secara konteksnya nggak cuma industri manufaktur aja, tapi bidang ekonomi semua pun lah ya bergerak ke digitalisasi gitu. Sebenarnya ganti manusia nggak sih Kak? Maksudnya kan kayak tadi gini, kita nanya apa, si robot bisa jawab nama aku, nama saya siapa gitu kan. Terus kita suruh ini, kita suruh itu, dia ngerti, dia bisa ngelakuin dengan benar gitu kan. Ganti manusia nggak sebenarnya? sebenarnya. Kalau menurut aku bukan menggantikan manusia, tapi robot itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Tapi maksudnya diganti? Kamu bayangin, kamu kerja, anggaplah kamu sekolah 12 tahun lah sampai SMA. Terus kamu ditempatkan di satu tempat yang, maaf ya, mindahin produk A cuma kanan kiri. Oh, bawa barang aja gitu ya? Atau mungkin kamu anterin ke satu tempat gitu. Dan itu terus-terusan selama kamu kerja 4 tahun. Bayangin coba. Dan itu di tempat yang sama, produknya sama, shiftnya sama, kamu kan bosen nggak?
Iya sih, bosen dengan tuh. kemampuan kamu yang kamu bisa matematika, kamu bisa menghitung fisik, maksudnya dengan skill-skill yang bisa kamu bisa lebih yang asah. lain yang lebih meaningful ya. Iya, jadi memang menurut aku secara pribadi robotik dan automation itu manusia manusia. Jadi bukan meniadakan di mana manusia yang ada itu dimaksimalkan sesuai sama kemampuannya. Entah itu di-upgrading, entah itu Iya, mungkin iya, iya. dipindahkan, tapi memang impactnya adalah memang skala rekrutmen atau persyaratan masuk kerja itu lebih sulit karena kan butuh kualifikasi kan. Betul. Lebih maksudnya pasti kalau sudah ada automation robotik berarti kan sudah ada satu sistem di mana sistem itu menggantikan kegiatan yang berulang-ulang. Berarti kan otomatis ya balik lagi ya secara kebutuhan pekerjanya kan mungkin menurun kan. Iya. Untuk rekrutmennya ya Ah. gitu. Nah, berarti kan itu tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi Dari robotik tadi dari gitu robot ya. kan udah ada robotnya nih. Pertanyaannya siapa yang mengoperasikan, siapa yang Yang maintenance, maintenance, siapa yang merawat, butuh orang dong. Dia Iya, buka lowongan tapi lowongan baru, skill baru. Iya, Jadi lebih iya, ke arah sana. Jadi bukan meniadakan tapi manusia bukan menghilangkan lowongan kerja, namun lebih tepatnya adalah akan ada lowongan kerja baru. Jadi sekarang operator gudang misalnya. Tapi nanti jadi automatic operator gudang. Jadi mana dia mengoperasikan sistem otomasi gudangnya. Bukan hanya untuk mindahin gudang gitu. Iya. Gitu. Dan itu akhirnya ya udah itu tuh kerjaan robot gitu yang mindahin itunya gitu Iya, kan. kita lebih kepada memang dituntut. Makanya aku sekarang terjun ke edukasi, di mana aku mulai melihat industri yang sekarang bergerak maju dan sekarang mempersiapkan SDM-nya nih, SDM yang akan kerja di industri nantinya. Termasuk susah nggak pola pikir kamu itu gini, ini mah sama aja gantiin orang lu gitu. Maksudnya pernah ngadepin orang kayak gitu, maksudnya Bahkan aku pernah dijegat di pabrik. Jadi kan dulu kan kalau aku bagian project ya, kan biasanya kan aku pakai baju project gitu kan, apa ngukur kayak gitu. Jadi mereka udah tahu nih, wah ini nih kita sebutnya sistem integrator ya. Sistem integrator mau ada sistem di sini, sistem yang baru nih. mau dibikin robot, mau dibikin Karena apa di situ gitu ya. karena kalau di industri manufaktur itu paling banyak itu adalah di bagian output. Jadi ketika produknya keluar, kan produk keluar nih, nah itu tuh paling banyak tuh orang buat packing, buat masukin ke kardus, buat masukin ke gudang, itu paling banyak di sini. Nah ketika itu mau di-automate, mereka lihat aku kan, semua matang-matang set, ya kan? Langsung dipototin semua tuh. Iya langsung diprototipe itu pas keluar. Buset. Di ini Ibu mau ini ya, supplier vendor untuk otomasi ya? Iya Pak, gitu, disuruh sama Pak ini gitu. Oh, hati-hati aja Bu. Oke Pak. Tapi memang ya perusahaan gitu, mungkin ya baik lagi yang kerja di perusahaan. Makanya sekarang SDM itu ya harus berkompetisi sih. Maksudnya baik secara yang sudah kerja di industri harus upgrade, yang sekarang masih sekolah ya juga harus mempersiapkan diri gitu. Iya. Berarti harus berubah nggak sih? Maksudnya gini, kan kayak tadi misalkan aku ambil contoh gitu ya, kayak satu misalkan sebagai pramusaji di restoran-restoran gitu kan. Berarti kan ini udah diganti nih sama robot nih. Berarti berubah nggak sih kurikulum harusnya pembelajaran di sekolah itu? Maksudnya ya lu ngapain lagi ada kurikulum tentang pembelajaran jadi waiters gitu, karena itu kan robot gitu loh. Harus diganti gitu kan ibaratnya. Dimodifikasi lebih tepatnya. Iya, modifikasi gitu. Jadi kalau kemarin aku belajar logika, contoh lah ya, ini mungkin bahasa teknis sedikit. Jadi kalau misalnya aku pernah ke teknik industri. Teknik industri kan belajar terkait manajemen proses industri kan, dimana dia menghitung ergonomis, menghitung cycle time dan sebagainya, teknik industri ya. Nah, ketika mereka pengen, karena kan kalau di industri kan sekarang pakai robotik, jadi dimana mereka enggak tiba-tiba tetap pakai teori lama enggak, tapi dengan ada robotik mereka membandingkan cycle time robot dengan orang tuh berapa, gimana nilai ergonomisnya. Jadi lebih ke arah robotnya itu ternyata gini-gini gitu. Jadi memodifikasi sih. Lebih ke arah sana. Mungkin waiters juga lebih tepatnya juga bisa tetap belajar teori, mungkin teori-teori dasar tetap dipakai gitu. Mungkin cara menyajikan, cara dasar gimana sih cara ngolah makanan seperti apa. Namun ada ditambahin aplikasi robotiknya seperti ini loh. Karena aku juga pernah support robotik itu di jurusan analisa kimia, bayangin. Oh, robot itu yang ini ngeracik-ngeracik itu? Lebih kepada gini, sebenarnya bukan penggunaan robotnya, namun salah satu kebutuhan kompetensi menurut data survei yang aku baca gitu kan dari Gova itu adalah
kebutuhan untuk logical thinking, critical, maksudnya logic thinking, logical thinking. Jadi kan kalau sekarang kita ngomong ini nggak robotik doang ya. Kalau tadi kan proses sistem sudah tersistem gitu kan, logika dan sebagainya. Memang salah satu kompetensi yang dibutuhin sama STEM itu adalah berpikir logika untuk entah itu logika dengan cara pemrograman, entah itu logika mungkin dengan bahasa logical dan sebagainya. Itu kan berurutan. Nah itu salah satunya dipelajarin lah dengan salah satunya pakai robot gitu. Karena kalau robot kan kita belajar bahasa pemrograman kan. Iya benar. Gitu. Bidang apa aja nih yang kakak tahu nih yang udah pernah? Aku kan pernah lihat tuh video kakak yang pencetus pertama robot barista itu ya. Bukan pencetus, aku support. Tapi perdana kan, maksudnya robot barista pertama di Indonesia itu kan sebenarnya. Robot ya barista retail pertama di Indonesia. Kan. Sebut ya brand. berarti apa aja dia udah barista udah ada. Aku ya robot yang barista udah ada. Terus aku kedua tuh support namanya Glambot. Jadi apa tuh? Kalau misalnya fotografi kan udah fotografer megang kamera. Oke. Jadi sekarang lah ya. Jadi sekarang robot itu megang kamera. Itu namanya kita sebut Glambot. Oke. Itu kedua. Terus ketiga yang kemarin KTT ASEAN kan, delivery robot. Oke. Nah itu yang mungkin yang retail. Nah kalau misalnya industri lu banyak banget sih deh, dari aplikasi screwing, aplikasi ya mungkin screwing itu misalnya kayak ngebaut, terus dia mindahin produk ke warehouse. Nah itu udah memang aplikasi industri. Iya. Gitu. Bener. Kak, aku sempat mikir gini nih sebenarnya. Contoh misalkan ini kan kakak, sorry nih, kan kalau nggak salah kakak kan berarti di tempat kerja kakak jualan robot nih berarti. Solusi dong. ya jual solusi dalam bentuk robot dan otomasi gitu lah pokoknya ya. Nah, aku nanya gini dulu deh, harganya mahal nggak? Harga robotnya maksudnya mahal nggak? Mungkin kalau misalkannya secara uang, harga itu relatif sih dia sebetulnya. Kalau sebut nominal boleh nggak? Sebut nominal itu dari angka ya mungkin range-nya ya. Boleh, edukasi ya. Dari angka 3 sampai ratusan juta. 3 juta sampai ratusan juta. Murah dong. Murah kan? Nah gini, ini kan murah nih. Aku ini nggak tahu entah aku yang terlalu gila mikirnya bagaimana, tapi gini. Ini contoh misalkan kita coba memposisikan ya, kayak misalkan kita sebagai contoh kita pas sekolah misalkan. Ini di pendidikan dulu ya. Gue mendingan keluarin uang buat beli robot, contoh misalkan 50 juta buat gantiin guru karena bisa lebih cepat. Dan kalau guru kan manusia kan kalau ada apa kan protes, ngeluh, macam-macam pokoknya gitu kan. Tapi kan robot enggak gitu. Mas robot bisa ngeluh gitu kan enggak gitu kan. Better gue ngeluarin uang 50 juta untuk beli satu robot dan paling cuma maintenance saja daripada gue gaji manusia yang macam-macam keluhannya, nanti minta naik gaji, nanti minta tunjangan, minta apa segala macam. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin aku mau klarifikasi ya. Robot itu kan nggak punya perasaan dan guru itu nggak usah digantikan. Karena kalau ngomong pendidikan itu kan kognitif, afektif, psikomotorik. Guru BK nggak digantikan. Bener nggak sih? Tapi kalau kita ngomong guru tuh jujur itu nggak usah digantikan profesi. Mungkin contoh lain ya. Kalau misalnya mungkin di pendidikan itu lebih kepada ini sih alat praktek. Kalau kamu ngomong pendidikan ya, kayak alat praktek, alat peraga pendidikan gitu kan. Dimana yang tadi aku bilang untuk mengisi gap antara industri sama pendidikan, berarti kan ada satu jembatan nih yang harus ada. Nah jembatan itu kan ya bayangin supaya orang tahu oh di industri itu kayak gini loh. Berarti kan harus ada alat peraga yang mempresentasikan kondisi di industri. Mungkin, jadi gimana alat yang di industri itu ditaruh atau diterapkan di sekolah, pakai robot lah alat peraganya. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin masih pakai teori, ya kan ngitung. Mereka bisa belajar dengan menggunakan robotik. Lebih ke arah sana sih kalau sekolah ya. Jadi dia langsung kelihatan ya ini gimana sih gitu ya. Benar. Jadi memang kalau misalnya kita ngitung ke sekolah, memang nanti ujung-ujungnya pasti perhitungan kalau misalnya buat kurikulumnya, training. Jadi lebih kepada memang peningkatan skill kompetensi sih. Kalau ke sekolah ya, mungkin kalau ke industri manufaktur beda. Misalnya saya mau invest robot untuk A nih, aplikasi A. Misalnya contoh, di aplikasi A itu ada 2 operator. Di mana 2 operator itu kalau misalkan saya beli robot 300 juta. 2 operator itu misalnya saya gaji totalnya itu adalah 15 juta.
Dia dihitung tuh 15 juta itu berapa kali balik modal sampai dapat dia contoh lah ya 150 juta. 150 juta ya. Harga robot tadi itu Iya, berarti kalau gaji dia 15 juta per bulan, berarti dia akan balik modal di 10 bulan dong. Iya. Nah, dia pasti akan ngitung itu berapa banyak ROI yang akan dia balikan. Nah, itu mungkin di industri kita sebutnya return of investment. Jadi lihat dari mungkin jumlah operatornya ya kan, mungkin dia akan dipindah tugaskan kan. Oke, Atau betul, mungkin biaya maintenance-nya, cycle time produksinya bertambah, berarti kan produk output-nya bertambah. Nah, itu memang kalau di industri itu ada perhitungannya. Jadi ketika dia dihitung, jadi kalau misalnya ngomong murah atau mahal atau murah tergantung ROI-nya. Berapa jumlah operatornya, tadi kalkulasinya. Jadi kalau tergantung, oh memang ini harus robotik nih karena memang banyak pengeluarannya karena sistem itu. Iya. Gitu. Namun kalau di pendidikan, overview-nya adalah bagaimana dengan robot ini si SDM saya siap gitu. Apa siswa mahasiswa itu siap untuk bekerja. Gitu. Karena kan baik lagi kan branding sekolah adanya alumni yang siap bekerja kan. Oke, Ya, benar. jadi lebih ke arah. Jadi beda point of view antara di industri manufaktur sama di pendidikan Tadi gitu ya. Gitu. Ini kan di pendidikan nih Kak. Kan kayak Kakak misalkan tadi kan R&D, Research and Development. Maksudnya kan robot yang sekarang misalkan bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, itu kan akan terus dikembangkan. Di research maksudnya akhirnya bisa E, bisa F, terus di research lagi akhirnya bisa G, bisa H, bisa I, bisa J, terus lah pokoknya gitu. Iya. Emang kesana nggak sebenarnya? Maksud terus dikembangkan gitu? Iya, benar. Makanya aku ditempatin di sini kan karena aku ada background engineer kan. Engineer, sebelumnya aku technical lapangan. Jadi aku ngoprek mesin. Oh, Dari ngoprek terus ke bagian solusi project industri baru ke edukasi. Jadi memang kan karena memang di industri manufaktur semakin banyak kan aplikasi baru ya, bagaimana kita harus upgrade juga R&D-nya. Oh, awalnya nih saya punya robot lengan tangan doang, tapi kalau tangan dia nggak tahu nih sekitarnya butuh apa yang terjadi. Makanya ditambah kamera. Itu berarti itu mukanya lebar nah, itu ya. mukanya. Nah, tapi dia cuma diem nih, sedangkan produk saya panjang misalnya. Berarti kan dia harus ada penggeraknya. Jadi dia bisa gerak kanan kiri. Oh ternyata dia cuma gerak kanan kiri, saya butuh bisa mobile, bisa ke depan belakang. Bisa moving lah gitu ya. Makanya dia pakai yang kayak mobil. Jadi itu terus berkembang gitu loh. Terus upgrade gitu. Orang bisa ide gila nggak sih maksudnya gitu? Ini kan udah gede banget nih berarti perkembangannya gitu ya. Ini kita bicara bukan cuma setahun 2 tahun nih. Kita bicara misalkan 5 sampai 10 tahun. Oke. Bisa disalahgunakan nggak ide seseorang? Bisa. Karena kan balik lagi ya, manusia kan ya aku percaya bahwa manusia tuh punya rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Itu makanya. Akhirnya kan bisa apa sih namanya? Bisa kayak bom bunuh diri loh ibaratnya. Benar, dia bisa jadi buat kita juga kan kayak pedang bermata dua kan. Nah itu makanya tuh. Nah aku percaya sih bahwa memang nggak semua itu bisa diotomasikan. Kayak tadi peran guru menurutku tuh nggak bisa diotomasikan. Maksudnya ada peran-peran atau pekerjaan-pekerjaan yang memang itu tidak kayak kayak pengajar agama, guru itu nggak bisa gitu, spiritualitas itu nggak bisa maksudnya. Memang tapi kalau sekarang benchmark ke Eropa, mereka udah masuk ke era 5.0. Apa ya? 5.0 itu adalah kolaborasi antara manusia dan robot. Contoh sederhananya ya yang kakak tahu nih, maksudnya gimana tuh? Jadi kan kalau misalnya robot itu kan sebenarnya tetap butuh otak untuk bergerak. Betul. Ya kan? Nah di mana si manusia ini dia bekerja sama dengan robot gitu. Oh ternyata saya butuh gerakan A, B, C nih gitu kan. Nah akhirnya dia mengcoding kayak gini-gini gitu. Jadi kayak lebih kepada kolaborasi. Jadi kerja. Jadi misalnya kan kalau sekarang kan robot nih di plan A. Manusia misalnya plan A kan. Maksudnya di tempat A, ini di tempat B. Jadi ini robot, ini manusia. Nah kalau misalnya era 5.0 itu dia berkolaborasi gitu loh. Jadi di sini robot, sini manusia, jadi saling membackup gitu. Mungkin ada bagian robot yang nggak bisa si manusia itu, tapi di sampingnya kan kok sekarang robot sistem manusia manusia mungkin di tempat lain. Nah kalau sekarang tuh mereka berkolaborasi. Oh itu 5.0 itu ya? 5.0 dan mungkin aku sih mikirnya karena kan sekarang 5G kan. Ya. Mungkin lebih cepat real time monitoringnya datanya. Jadi kayak kamu sekarang 5G kan, maksudnya kayak sekarang tuh semua udah bisa. Bahkan kalau di pabrik-pabrik nih. Jadi mereka tuh nggak usah datang ke pabrik, mereka cuma lihat handphone gitu. Oh ternyata kayak gini loh kondisinya kayak gini. Kalau ada apa baru datang ke sana. Nah mungkin era dalam artikel tuh lebih eranya udah ngambil kesimpulan. Jadi kayak misalnya, oh ternyata kondisi A, akhirnya aku harus B gitu. Jadi kayak makanya sekarang harus dituntut kita kalau nggak beradaptasi kita akan
punah. Iya Harus sih. mau upgrade diri sih lebih tepatnya. Tapi emang satu sisi kita upgrade diri karena emang perkembangan zamannya kesana arahnya. Benar. Tapi satu sisi masih bentengin diri nggak sih? Karena kan ini kalau tadi kayak aku bilang gitu, maksudnya ini kalau misalkan orang punya idenya terlalu gila banget, ini bisa kelewatan gitu, bablas ibaratnya. Maksudnya bener-bener ya kayak bom lah ibaratnya. Akhirnya harusnya kan ibaratnya gini, tadinya plannya tuh nggak sampai sejauh mana, tapi karena orangnya, contoh kayak gini, kakak lihat nggak berita yang ini aku sebut nama nggak apa deh soalnya orang gitu ada Elon Musk, dia kan udah mulai tuh tanam chip di otak manusia. Maksud aku gini loh, maksudnya bisa jadi loh orang yang tadi udah berkembang teknologi ini robotis segala macam sebenarnya cuma sampai sejauh mana, tapi karena ini berkembang banget dan dia pengen terus tadi rasa ingin tahu tinggi, akhirnya bablas jadi itu. Tanda-tandain zaman deh. Itu yang ngeri kan ya? Iya sih memang, tapi semoga ya maksudku ya memang ya tadi gue bilang memang kalau misalnya manusia ya kita nggak boleh bisa masa manusia terus bodoh kan, pasti terus pendidikannya makin tinggi kan. Maksudku ya memang balik lagi sih tergantung hikmat yang tadi manusia itu mengambil mau posisikan diri seperti apa. Seharusnya sih bisa mikir ya, maksudnya memang setinggi-tinggi manusia ya kita tetap dikodratkan untuk untuk apa ya jadi manusia lah, gitu ya. Jadi manusia, masa kita mau diperintah sama robot. Iya, tapi emang ngerinya itu ya kalau ada orang yang dengan ide-ide yang tadi ya kayak tadi ya kan aku aja kan mikir gitu kan, kalau misalkan gue punya uang sekian gue beli aja robot ibaratnya daripada gue gaji manusia gitu kan. Iya, yang komplain apa minta naik tunjangan naik apa gitu kan. Gitu. Ya mungkin itu sih kayak misalnya tetap ada orang karena kan memang kondisi kita terus berubah ya. Maksudnya memang kita kan kalau robot itu kan disetting, disimpan memorinya. Benar. Tapi kan belum tentu apa yang kita simpen di memori tersebut terjadi terus. Misalnya kalau misalnya hujan ntar kayak gini loh, panas kayak gini, tapi ya bisa juga kemarau, bisa juga musim semi yang setengah-setengah tuh. Benar. Nah itu tetap butuh manusia di situ. Tetap butuh gitu ya. Iya, karena memang kondisi kita nggak bisa diprediksi gitu. Iya sih benar. Ubah-ubah. Dan makanya kita butuh konsep analisa. Jadi kalau misalnya kamu guru lah ya udah paham ya, itu jadi taksonomi. Kan taksonomi tahu mengetahui sampai kepada nah kita tuh seharusnya bisa di poin sampai analisa. Iya sih. Analisa konseptual. Jadi mau gimana pun kita udah punya konsep gitu. Itu maksud tadi kak, maksudnya kan tadi kan kakak kan enak nih, kakak kan ngerti tadi kan kayak mengetahui, memahami, harus kan bisa kayak menganalisa nih. Karena orang gini kak biasanya, maka tadi aku tuh punya pemikiran yang ya terserah lah kalau orang mau bilang wah lu gila lo tuh gimana, tapi gini untuk bisa sampai ke tahapan kita membuat murid-murid atau membuat orang yang kita ajar itu bisa menganalisa, kita kan perlu pembekalan banyak deh ibaratnya. Di situ aku lah aku belak-belakan lah. Di situ jujur nih kayak guru banyak yang males loh. Makanya tadi aku bilang mendingan gue beli aja robot sekalian. Maka dari itu karena aku misalnya kondisinya nih gak baik nih, misalnya tadi mungkin males. Makanya dari atas pun nge-push kan bahwa kita tuh harus bergerak kayak contohnya. Mungkin misalnya ya biaya anggarannya ditaikin atau mungkin harus ada kegiatan-kegiatan yang berimpact. Jadi memang ya dari atas pun harus di-push dong. Harus support juga gitu ya. Harus support dan harus mendorong. Gitu ya. Bahkan kalau sekarang tuh kalau sekolah-sekolah Kementerian Perindustrian kan punya sekolah. Kan ada yang kalau sekolah itu ada yang Kemendikbud, ada yang Kemenperin, ada yang Kemenaker gitu kan. Nah, infonya di Kemenperin, jadi kan SMK, Politeknik, Universitas di bawah mereka sekarang punya satker namanya Transformasi Digital 4.0. Jadi di mana tiap satker tersebut di sekolah-sekolah itu didorong untuk mereka punya teknologi 4.0 sesuai sama jurusan mereka. Jadi kayak misalnya Politeknik A nih, mereka ada jurusan misalnya manajemen logistik. Berarti mereka harus transformasi digital di daerah gudang. Gimana caranya? Terus mungkin yang di daerah, contoh di daerah timur, yang coklat misalnya. Dia harus transformasi untuk industri coklat. Jadi kayak didorong gitu, harus ada gitu, harus ada program ini. Mungkin Kemendikbud, kalau kamu pernah dengar mungkin Kedai Reka, matching fund, guru magang. Itu aku dengar guru magang. Jadi kayak memang banyak program-program pemerintah yang didorong itu harus kerja sama industri, harus penelitian dan sebagainya. Sebutan tuh link and match tuh kalau di kita tuh. Link and match, benar. Link and match. Gitu. Jadi bagaimana ya didorong, kalau kan lumayan ya, mungkin kalau misalnya guru atau dosen kan penelitian bisa meneliti, bisa dapat sertifikat atau apa. Jadi kayak harus kerja sama nih gitu. Jadi memang dari pemerintah pun mendorong itu sih. Gitu. Ini aku pribadi banyak sih kayak yang udah bersih. Maksudnya
di sini kalau misalkan aku sekarang masih sebagai siswa lah gitu kan, katakanlah masih murid gitu ya, berarti harus ini nggak sih kayak teliti cerdik milih jurusan nanti kuliah tuh apa gitu. Misalnya kayak tadi, misalkan akhirnya kan yang dibutuhin misalkan tadi tentang robot nih, robotik gitu kan. Robotik itu kan kalau aku sebut lah misalkan SMA kan nggak bisa IPS, harus IPA kan misalnya gitu kan. Ya secara mungkin karena belajar logika ya. Nah, berarti anak ini sorry buat anak IPS ya. Berarti anak IPS terdampar nggak tuh? Accounting diganti. Anak IPS bisa gitu loh, accounting ya kan, administratif. Anak IPS yang kerjaan bisa tuh. Ya mungkin kalau misalnya secara menggunakan teknologi robotika memang orang-orang yang yang teknikal ya. Maksudnya orang-orang background teknikal nantinya gitu. Namun balik lagi ya tadi gue bilang bahwa kita kehidupan ini dalam suatu proses ada analisa. Analisa maksudnya ya ada robot, ada kita sebut robotic process automation gitu kan, mungkin di bank dan sebagainya di bagian retail. Tapi tetap gitu butuh kan, misalnya kita masukin nih A, si robot ngeluarin misalnya B, C, D, E. Kan kita butuh kesimpulan dong, informasi, tindakan. Kesimpulan dari yang dikeluarin sama robot ini gitu ya. Tindakannya apa? Kan kalau misalnya kita tahu planning, kalau misalnya di bahasa Inggris ya POAC, planning, organization, actuating, controlling. Si robot bisa nih, misalnya kita planning, siapa yang buat? Manusia dong. Karena kan robot gak tahu. Organisasi mungkin bisa operatornya bisa robot. Pengerjaannya robot itu. Iya, dia ngolekin data, dia pokoknya nyimpen data. Namun dia ngeluarin kan, nih datanya nih hari ini tuh shift 1 sekian produksinya, shift 2 bla bla bla. Tapi terus datanya mau kita akurin. Enggak dong. Data yang terkumpul tadi itu ya. Tetap terkumpul kan, dimana nanti akan jadi satu informasi, informasi ada satu kesimpulan, tindakan. Nah itu tetap pakai orang. Iya. Gitu, karena tadi terus kondisinya berubah-ubah kan. Benar. Jadi memang sekarang orang dituntut bukan sebagai operating, tapi sebagai itu analisa. Planning, analyzing. Makanya gitu tadi masuk ke skill conceptual thinking, logical thinking. Oh iya, itu sekarang yang lagi digencar-gencar lagi tuh. Bener, makanya sekarang mungkin kalau sekarang kita ngapal kan rumus segitiga setengah alas kali tinggi gini-gini. Tapi ketika dirubah jadi ada segitiga 3, nah lo gimana ya gitu. Bingung jadi gitu ya. Nah, makanya sekarang dituntut kayak gitu sih. Udah jadi cocok lo jadi guru loh. Aku nggak kepikiran jadi guru aja gitu. Dosen atau apa gitu, pokoknya di dalam lingkup pendidikan lah. Dulu aku sebenarnya cita-cita jadi dosen di salah satu. Aku sebenarnya dulu tuh cita-cita mau jadi guru sebenarnya. Jadi guru, aku udah keterima di salah satu universitas di Jakarta lah. Jurusannya keguruan tapi? Keguruan. Aku ngajar les. Aku cuma itu tuh. Nggak mau nyebut. Aku udah keterima ya kan. Tapi tiba-tiba karena satu dan lain hal aku harus ke Politeknik Jakarta. Jadi kayak aku menggantungkan. Kakak senior aku tuh. Menggantungkan, ya udahlah aku gantungkan aja. Tapi saya tiba-tiba memang cara kerja Tuhan pokoknya kalau ngajar ya ngajar gitu. Akhirnya sekarang ya dikasih kesempatan untuk melatih siswa, mahasiswa, guru. Dan sekarang aku udah, kan aku ngajar kan kalau ada standar kompetensi BNSP, kompetensi robotik. Nah aku sekarang udah meluluskan kurang lebih 50-an orang lebih dengan kompetensi operator robot. Kakak tanda tangan tuh ya? Lebih tepatnya aku yang ngajar sih. Tetap LSP lah kan, aku belum punya usaha. Jadi aku ngajarin mereka melakukan sertifikasi dan mereka kompeten lah. Di daerah dari timur sekolah, di barat juga ada, di Jakarta juga ada. Udah baik juga berarti ya. Tapi kakak jadi banyak sih, aku bilang sih, maksudnya contoh misalkan kayak tadi, misalkan ya kakak akhirnya lah jadi yang di pendidikan tadi gitu kan, jurusannya masuk pas kuliah tuh. Bekalnya nggak sebanyak ini loh kakak, kalau misalkan kakak akhirnya jadi itu ya. Iya benar. Gitu sih. Dan kayak maksudnya sekarang ya bersyukurnya aku kan punya pengalaman di industri. Jadi ketika masuk sekolah ya memang tahu gitu apa yang dibutuhin industri, aku tahu tahu gini loh pak. Jadi kayak sekarang kan sekolah-sekolah pada sinkronisasi kurikulum. Betul. Nah jadi aku bantu, kurikulum ini diganti dengan ini bisa pak ditambahin atau logikanya ke arah sana sih. Jadi kayak konsultan. Jadi bukan jadi guru, sekarang konsultan guru. Keren. Berarti kakak tahu dong ya kayak misalnya kurikulum Merdeka, kampus mengajar, Merdeka belajar gitu-gitu. Iya. Banyak yang protes, kakak setuju nggak? Termasuk guru loh. Kenapa protes? Serius, kurikulum Merdeka itu banyak yang protes loh. Karena mungkin dituntut untuk berinovasi kan. Dituntut maksudnya ini kan lebih bebas kan. Aku ngerti gini. Ini nih karena aku udah dalam ya gitu ya. Aku ngerti gini. Kenapa guru-guru protes tuh kebanyakan karena kalau aku perhatiin tadi kita bahas sebenarnya guru biasanya tuh kayak cuman ngasih tahu
muridnya dengerin udah. Jadi nggak sampai tahapan les, itu pertama. Terus yang kedua, ada lagi begini, di beberapa sekolah, ini kita nggak bisa langsung pukul rata semua sekolah bagus ya gitu ya. Biasanya kan di sekolah-sekolah yang, ini aku bukan mendiskreditkan, tapi ada orang-orang yang memang siswanya itu dari golongan ekonomi ke bawah. Otomatis kan ya mungkin makannya juga ala kadarnya, akhirnya mungkin dia tangkap otaknya kurang gitu kan. Akhirnya tuh banyak guru berpandangan, ya kalau kayak gitu-gitu mah kurikulum mereka bisa lah di sekolah-sekolah yang internasional yang oke gitu kan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kayak kita begini gitu kan, susah coy ibarat gitu. Nah akhirnya banyaklah guru-guru yang berpandangan nggak bisa kurikulum merdeka nih, cocoknya di luar negeri, cocok tuh yang kayak sekolah-sekolah yang aku nggak sebut lah, yang pokoknya oke-oke lah gitu. Gimana menurut kakak tuh? Mungkin aku kalau misalnya secara pembuatan kurikulumnya aku nggak terlalu detail ya maksudnya. Tapi kan kurikulum mereka itu, maaf kalau salah ya, jadi kan lebih mengedepankan bahwa dia bisa mensinkronkan dengan kebutuhan industri kan. Jadi maksudnya betul. merdeka, si guru pun dikasih ruang lebih banyak untuk dia bisa mengeksplor. Betul. Apakah sesuai sama ini? Nah, menurutku sih kalau misalnya dia memang punya visi siswanya itu siap kerja atau siap lulus dengan baik gitu kan, ya seharusnya itu menjadi satu peluang karena dia bisa mengeksplor bahwa ini loh sesuai sama konten. Tapi memang itu tadi salah satu mungkin yang tadinya harus diperjuangkan adalah bagaimana yang kondisi ini mungkin yang di menengah ke bawah, gimana cara mentranslatekannya itu, sedangkan mungkin kompetensi gurunya pun juga belum sampai segitu gitu. Nah baik lagi sih regulasi pemerintah ya gimana. PR-nya masih banyak ya. PR-nya masih banyak. Kalau misalnya ngomong kita industri, memang sekarang kan digoncang-goncangkan digitalisasi, IoT, pada teknologi. Namun kalau menurutku pribadi ya, kita masih 3,5 sih. Jadi antara belum nyampe 4,0 berarti 4,0 belum nyampe ya. Belum nyampe tapi proses sih. Makanya sekarang kalau di Indonesia salah satu untuk memproses itu adanya penghargaan. Kalau industri manufaktur ya, jadi baik itu di industri manufaktur, nggak tahu di sekolah ada penghargaan atau enggak ya. Jadi kalau misalnya industri manufaktur kayak sebut awarding. Jadi kalau misalnya industri sudah bergerak ke 4.0, ada awarding ya, penghargaan. Jadi mungkin kejar itu. Gitu. Dan menurutku juga di pendidikan aku nggak tahu detail ya, namun di Kemendikbud pun juga ada gitu. Maksudnya kayak teaching factory, teaching fund. Jadi pun si sekolah itu bisa berbisnis nantinya, jadi bisa income. Tapi dia berlomba-lomba nih kan, kalau income itu kan berarti harus kerja sama industri kan. Itu ada loh kayak gitu SMK. Aku tahu nih, aku mau sebut SMK lah, SMK berapa gitu. Tapi kan uangnya itu sebenarnya gimana? Maksudnya apakah dari teaching factory itu orang berbisnis, akhirnya uangnya buat kesejahteraan si guru atau gimana? Jadi gini, kalau misalnya pemerintah sekarang kan ini ada industri, ini ada sekolah kan. Ya, jadi kan kalau misalnya industri itu kan menjalankan proses bisnis sendiri, sekolah ya udah mencetak SDM-nya. Jadi masing-masing nih gitu ya. Jadi tapi sekarang dengan adanya program pemerintah, industri sama pendidikan itu harus berkolaborasi. Dimana misalnya contoh industri laptop, dia kan biasanya servisnya tuh di industrinya aja, ya cabang industrinya lah. Tapi sekarang dia bisa mendirikan servis itu di sekolah. Jadi servis laptopnya di sekolah. Berarti kan otomatis kalau ketika servis di sekolah kan otomatis si industrinya harus investasi dong prasarana. Sekolah itu gitu ya. Tapi SDM-nya itu harus inline nih. Oh, kebutuhan SDM untuk servis tuh kayak gimana sih di PTA? Berarti kan harus sinkron dong kurikulumnya. Tapi nanti jadi income bisnis ketika ada orang yang mau servis laptop, berarti daripada dia harus jauh-jauh ke perusahaan A, baik ke sekolah aja. Ke arah sana kan kalau income bisnis otomatis ya, perusahaannya branding, terus juga lihatnya juga income juga tambahan, anak-anaknya mungkin siswanya juga dapat duit jajan, gak perlu magang jauh-jauh, jadi lebih ke arah sana sih. Gitu, makanya sinkronisasi ya itu memang banyak itu sih pemerintah kesana. Semoga merata lah dari Sabang sampai Merauke, nggak cuma di daerah Jabodetabek doang. Iya, makanya kan kalau di perkotaan ya oke lah, itu mungkin bukan menggampangkan tapi bisa lah orang mengikuti gitu kan. Tapi kalau kita udah ngomong yang kayak ya misalkan masih Jakarta, tapi yang Jakarta pinggiran tuh biasanya udah susah tuh biasa tuh. Karena kan tadi rata-rata siswanya ekonomi ke bawah, diajarnya agak susah dikit, pusing pak gitu kan, pusing gitu. Nah itu biasa. Ya makanya sih semoga merata sih. Ya maksudnya ya kita nggak punya kuasa ya. Betul. Pokoknya harus upgrade. Kita harus siap upgrade baik secara yang kita kerja, baik juga tenaga pengajar, baik juga siswa mahasiswa.
Gitu. Terakhir nih pesan kakak buat orang-orang yang mungkin aku tadi highlight gini ya, orang-orang yang mungkin berpikiran, wah gara-gara robotik nih gue digantiin, gara-gara ada mesin ada apa nih, gue nggak kerja lagi gitu. Pesan kakak maksud buat orang-orang yang mungkin pemikiran kayak gitu sampai sekarang apa nih? Ya mungkin aku bilangnya cepat atau lambat dunia akan terus berputar. Efisiensi, produktivitas itu kan semakin meningkat. Pertanyaannya adalah kamu mau beradaptasi atau mau punah? Karena hidup kita ditentukan sama diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu sih. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Balik ke diri kita gitu ya. Iya, karena contoh lah ya, provider misalnya, perusahaan. Kalau dia nggak bisa berinovasi kan bangkrut kan, banyak perusahaan bangkrut, Pasti. startup dan sebagainya gitu ya. Maksudnya balik lagi ke diri kita, mau punah atau mau beradaptasi. Kalau mau beradaptasi ya kita harus ada gebrakan baru gitu, harus mau fight gitu kan, berjuang gitu. Benar, kamu harus tahu di bidangmu apa. Oh ternyata bidangku A nih, sekarang perkembangannya seperti apa, butuh orang seperti apa, sehingga skill yang harus saya tingkatkan tuh apa. Akhirnya kita nggak punah gitu ya. Gak pernah gitu. Betul. Atau mungkin kalian ada yang mau jadi YouTuber kayak gue cuy. Jangan, nanti gue jadi saingan dia. Jangan. Apa robot yang digantiin? Aduh. Oke kak, mau ini nggak kasih tahu spill IG kakak atau apa gitu, mungkin nanti mau promosi tentang perusahaan atau apapun lah pokoknya. Pokok IG ku ya. Boleh. @talenta_melia. Jadi aku sering ngadain pelatihan ke sekolah-sekolah. Terus juga aku juga salah satu pelatih di, kalau kita sebutnya gedung PD 4.0. Jadi ada satu gedung yang didirikan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kayak semacam mall teknologi 4.0 lah. Kakak pelatih di situ? Saya sebagai pelatih di sana. Jadi kadang bukan kadang ya, sering ngadain pelatihan di sana juga. Ikut misalnya webinar juga. Jadi kayak monggo kalau mau ada yang bisa ikut, join, daftar silakan. Undang kakak as narasumber juga bisa gitu ya di sekolah-sekolah ya? Bisa. Karena memang aku terbeban ini sih. Jadi kayak misalnya kenapa aku sangat, mungkin passionku di pendidikan karena melihat bahwa SDM Indonesia itu sebenarnya bisa. Aku ngeliat di industri manufaktur sekarang kok maaf ya orang asing gitu. Orang asing yang dipakai di level manajemen atas. Sedangkan gini kan di Indonesia produknya untuk digunakan di Indonesia gitu kan. Kenapa nggak orang lokal yang mengerjakan gitu. Jadi kayak aku terbeban dan melihat bahwa sebenarnya Indonesia bisa potensinya, namun SDM ini. SDM ya. Makanya aku terbeban bahwa yuk kita bisa gitu, kompetensi kita bisa gitu. Walaupun memang nggak bisa, nggak kayak visi presiden ya, tapi kayak udah yang bisa aku lakukan itu aku coba ajarkan gitu. Sip. Thank you kak buat pesan-pesannya, aku banyak belajar juga. Jangan lupa like and share video ini, subscribe gue channel gue, jangan lupa. Kalau kalian mau tadi kunjungin nanti IG-nya Kak Talenta, nanti gue cantumin di kolom deskripsi, kalian bisa cek. Jangan lupa leave komen juga, kira-kira kalian pengen gue tuh bahas apa lagi selain tentang robot. Oke, mungkin terakhir gue highlight, jangan males supaya lu pada nggak punah. Nggak punah. Goodbye. Dadah.